Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya, kita manfaatkan waktu sambil menunggu Bapak Ibu sedikit lainnya yang belum hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu hebat semuanya, CGI hebat. Kelas 125 ya. Iya Pak. Saya fasilitator Wadi. Mudah-mudahan saya bisa bersamai Bapak Ibu selama 6 bulan ke depan. Bapak Ibu, kita ini kan ketemu secara tatap maya. Kali ini pertama di ruang, bukan di ruang kolaborasi, tapi di elaborasi pemahaman. Bapak Ibu, selamat datang di ruang diskusi. Mudah-mudahan sudah ada PP ya, saya belum lihat ada PP. Ya, Sudah ada Pak. Ibu Ade sudah ada. Ibu Ade dan lupa saya satu lagi. Nanti kita perkenalan di akhir saja ya. Baik Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya, izin saya akan membagikan tentang kegiatan kita pada sore hari ini. Ya, sudah bisa dibaca Bapak Ibu? Masih ini ya, masih proses ya? Iya. Ya. Ada tulisan. Ketika kita mau menyajikan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus melihat keberagaman apa aja sih yang ada di buku kita. Yang pertama adalah lanjut. Baik Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri saja dulu mungkin ya. Ya. Sambil saya persiapkan karena tidak mau kebuka kayaknya. Nah Bapak, saya ini Hendra Wadi Bapak Ibu, akan membersamai Bapak Ibu. Pada saat ini saya bertugas sebagai pengawas pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Tapi karena saya tinggalnya di Musirawas, maka saya banyak membersamai para kepala di wilayah Kabupaten Musirawas. Atau kalau kotanya dekat dengan kota Lubuk Linggau. Kenal dengan Lubuk Linggau. Kalau Bapak Ibu misalnya pernah bermain ke Lubuk Linggau, silakan mampir ke tempat kami. Walaupun kami sebenarnya sering ke Palembang ya, karena urusan dinas kami selalu ke Palembang. Itu mungkin perkenalan sekilas dari saya. Saya fasilitator, pernah membersamai CGP Angkatan ke-5 pada saat itu bersama dengan BGP Gorontalo. Kemudian kemarin barusan di Angkatan 9 bersama BGP Sumatera Selatan. Sekarang sama Bapak Ibu CGP hebat di sini ya. Mungkin itu saja ya perkenalan singkat dari saya ya. Mudah-mudahan dengan perkenalan kita ini akan menambah keakraban bagi kita bersama 6 bulan ke depan. Saya lihat 10 orang, ada yang berasal dari Palembang, ada yang berasal dari Prabu Muli ya. Iya Pak. Ya, mungkin itu perkenalan dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu sambil saya menyiapkan, silakan. Atau Bapak kenalkan diri, silakan. Bapak Ibu semua ini ya, guru yang sedang aktif kan? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Oke.
Kita sudah ada grup untuk komunikasi. Tidak mau di grup Ibu secara pribadi, insya Allah ketika saya baca dengan ini Bapak Ibu akan saya respon. Jadi kalau saya belum baca kan tidak bisa. Mungkin itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yang paling penting untuk mengaktifkan diskusi atau lain sebagainya, perlu mungkin kita membentuk ketua kelompok ya. Halo? Perlu membentuk ketua kelompok? Iya, Pak. Gimana cara membentuknya? Coba. Sepertinya perlu, Pak. Gimana cara membentuknya? Apakah saya yang menunjuk atau Bapak Ibu yang ininya yang menentukan? Mau secara voting ya? Saya pikir susah kan secara voting kan? Atau siapa yang bersedia saja? Silakan Bapak Ibu. Ada yang bersedia untuk menjadi ketua kelas? Dan mungkin ada beberapa anak yang zaman sekarang Silakan Bapak Ibu. Sambil saya menyiapkan ini Bapak Ibu, karena agak ini mungkin laptop saya terlalu panas dari pagi tadi digunakan, atau harus lem biru saya. Lempar beli baru ya. Iya, bisa Pak, bisa. Ya, Bapak aja deh yang nunjuk. Agak ngabuk dikit. Oh, saya aja yang menunjuk Iya ya? Pak, yang laki-laki Pak. Iya. Iya Pak. Iya, Pak. Bapak aja deh kayaknya, Pak. Iya. Iya. Gimana? Kayaknya Bapak aja Bapak aja yang yang tunjuk. Bapak yang Oh, tunjuk. saya aja ya. Kalau saya yang tunjuk, berarti tidak boleh ngelak ya? Pak Henry ya, Pak. Ya, laki-laki, Pak. Laki-lakinya Ya, hanya yang Pak Henry ya? laki-laki. Lagi ada imam Pak. Iya, Ya, laki-lakinya Saya- hanya Pak Henry ya? Pak Henry Saya ya, Pak. mengusulkan Pak Hardiman, Pak. Apa alasan Pak Henry tidak mau? Karena Pak Hardiman lebih tua dari saya, Pak. Nah, itu yang tidak bisa. Yo, gimana Pak Hardiman? Semoga Pak Hardiman tidak menolak lagi. Ya. Siap. Siap ya, baik. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berarti karena Pak Hardiman sudah kita sepakati menjadi kita sore hari ini, ada baiknya kita awali kegiatan kita pada sore hari ini dengan berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan kita diberikan kemudahan dan Amin. kelancaran Amin. dan bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi bangsa, negara, dan anak didik kita. Silakan Pak Hardiman ya. Hardiman atau Hadiman? Hardiman, Pak. Hardiman, Ya, silakan Pak Hardiman. Silakan Pak Hardiman untuk berdoa. Maaf, Pak, saya belum bisa, Pak. Oh begitu. Baik. Atau siapa Pak Hardiman yang tunjuk untuk berdoa? Yuk, tidak apa-apa. Pak Henry itu lah, Pak. Oh boleh, silakan Pak Henry. Oke, siap. Baik, Bapak, saya izin memimpin doa. Mungkin kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati. Semoga kegiatan kita pada sore ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Terima kasih, Pak. Halo.
anak kami. Ada yang mau menyampaikan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kemana-mana saya berlari. Halo? Halo Pak. Halo Halo Pak. Pak. Maaf, saya lari kemana-mana Bapak Ibu. Iya, next. Bapak Ibu yang tidak menggunakan itu, mohon mematikan mic-nya dulu Bapak Ibu. Ya, suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Pak. Ya, ini sudah ini ya, sudah bisa dibaca ininya, PPT-nya? Belum ada Pak, belum tampil. Baik. Jadi eksplorasi konsep pendidikan guru penggerak Angkatan 11 BGP Sumatera Selatan ya. Modul 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara atau KHD. Forum diskusi modul 1.1. Nah, di modul ini Bapak Ibu kita diminta tentunya untuk memahami tentang modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kan kita diminta mengikuti alur merdeka ya, mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian apalagi ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Pak, maaf, itu belum ada share screen ya Pak ini? Iya, masalah lagi kayaknya. Saya harus pindah perangkat katanya. Bentar, saya stop dulu Bu, share screen-nya. Tidak jalan. Bentar Bu ya, saya ulang lagi Bu ya.
Nah, Bapak Ibu sudah bisa ya? Halo Bapak Ibu. Iya Pak, sudah Ya, bisa. sudah bisa Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini alur yang akan kita lewati hari ini, yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pembukaan. Tadi sudah kita awali dengan berdoa, kemudian sapa, kemudian berikutnya adalah ice breaking ya. Nah, saya punya pertanyaan seperti ini. Ada berapa banyak angka 9 dalam hitungan 1 sampai dengan 100? Bapak Ibu boleh dijawab di chat box-nya, silakan tuliskan chat box-nya. Silakan Bapak Ibu. Ada berapa banyak angka 9 hitungan dari 1 sampai 100? Ibu Nopilia sudah menjawab. Ibu Nopi Triani, oke. Ibu Okta. Pak Hardiman, oke. Satuan. Oh ya. Pak Henry sudah menjawab. Bu Nuriska, oke. Semua sudah menjawab. Yang paling kecil siapa ya? Sebentar, saya lihat dulu. 10, 10, 11, 10. Pak Hardiman. Ya, Pak Hardiman dulu. Boleh diberikan penjelasan. Ya Pak, menurut saya bilangan 9 itu dari 1 sampai 100 itu ada 9 ya. 9, 19, 29, 39, 49, sampai 99 itu ada 10 menurut saya Pak. Oke, ada 10 ya. Oke, Bu Nuriska sama? Bu Nuriska sama? 10 juga ya. Pak Henry kenapa 11? Oh, Pak Henry kenapa 11? Oke Pak, sebenarnya di bilangan itu sebenarnya tanpa kelebihan Pak. Sebenarnya 10 juga Pak. Karena dari 9 Oh, 19 karena 99 itu 2 double Pak. Jadi 10 Pak. Oke. Salah ketik berarti ya. Oke, Pak Iya Jaka. Pak, siapa salah Pak. Oke. Pak Jaka 19 kenapa? Siapa? Ada 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 itu 9 Pak. Oke, jadi 19. 9. Ya, benar-benar. Oke, baik. Benar, Pak. Direvisi tadi. Baru ingat. Benar Pak, Ya. benar. Bu Oktayana paling banyak nih 21. Tadi asal nebak aja Pak, soalnya keinget kan 9 aja. ke 19, terus baru ingat yang itu yang bagian 91, 92, 93 itu kan, jadi kayaknya 21 deh. Gitu. Oke, baik. Bu Desi Harpini terakhir nih. Kenapa 20? Halo? Ini belum ada yang benar, ada yang salah ya? Bu Desi? Tebak-tebakan saja. Silakan Bu. Oke, baik. Bu Desi mungkin tidak ada bersama. 19. Oke, baik. Yang benar berapa Bapak? 19. 19 Pak. 20. 20. Yang 21 tadi hampir betul, kelebihan aja. Yang 19 juga. Benar enggak 20? 9. 19. Ya. 19. Betul. 29, 39, 39, Betul. 29, 69, 79, 49, 90, iya benar. 90 nya lewat. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 19. 20 ya. Diri mati Ibu. Malu apa ngitung. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Baik. Penasaran Pak jadi. Malu dia video ini ngitung. Lagi ngitung pakai tangan. Enggak apa-apa. Baik. Nggak fokus, Ini Pak. tujuan kita, Bapak. Oke, baik ya.
apa-apa. Jangan-jangan pakai Permainan lidi saja. itu kayak. Iya. Jadi peserta mampu memberikan Dicatat, perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Itu tujuan kita sore hari ini, Bapak Ibu. Kemudian ini skenario yang akan kita lakukan, ada pembukaan, ada refleksi, kemudian ada diskusi, nanti kemudian ada refleksi dan umpan balik, ada penutup. 5 saja kegiatan kita. Ini kesepakatan belajar kita. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi 10 orang ini boleh berpendapat, apalagi sudah diberikan kesempatan nanti. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ada yang mau ditambahkan atau setuju? Kalau setuju ketik angka 1 dulu di chat box-nya. Silakan. Tidak ada yang ngetik berarti tidak ada yang setuju ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, semua yang setuju. Baik Bapak Ibu, kalau begitu kita lanjutkan. Ada pertanyaan pemantik seperti ini. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Saya itu berarti Bapak Ibu ya. Ada yang mau berkomentar silakan. Atau mau berpendapat. Makna kata menuntun. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membaca modul 1.1. Silakan. Pak Hardiman ya, silakan. Ya Pak, menurut saya kata menuntun itu memberikan contoh yang baik kepada anak, Pak. Apalagi? Cukup itu saja, Pak. Cukup itu saja, baik. Dan Pak Hardiman, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Hardiman ya. Baik. Terus, selain Pak Hardiman ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Siapa? Siapa nih? Bu Oktiana? Iya. Oh, yang bersuara siapa? Bu Oktiana dulu ya? Saya, Pak. Ya. Oke, baik, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, menuntun itu tidak hanya sekedar memberikan instruksi ataupun juga mengarahkan secara teknis, tapi juga mencakup memimpin, membimbing anak-anak, mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh, juga memberikan arahan moral ataupun nilai-nilai keterampilan, serta kita memberikan dukungan emosional yang bisa membuat mereka itu menjadi individu yang berpikir kritis, bertanggung jawab, ataupun berempati. Menurut saya seperti itu. Baik. Itu menuntun ya. Silakan Pak Henry. Ya, siap. Terima kasih Pak. Kalau menurut pemikiran saya, untuk menuntun itu sama saja dengan hal kita mengarahkan, Pak. Dengan kita menuntun, kita mengarahkan anak tersebut itu mau ke arah mana, ke kanan atau kiri, mau lurus atau ke belakang. Jadi kita sebagai pendidik itu dengan cara menuntun, ya kita mengarahkan anak itu lebih bagaimana dia bisa menjalani atau melakukan hal itu sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan atau sudah kita katakan seperti itu. Mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Henry. Nah, dari 3 pendapat, ada Pak Hardiman, ada Bu Oktiana, ada Pak Henry. Ada yang mau berkomentar tentang pendapat 3 orang itu? Silakan. Ya, lanjut Bu Nopi Trianti. Silakan Bu Nopi. Maaf Ibu, suaranya masih mute, Bu.
Ya, belum keluar suaranya. Oh, maaf. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ya. Pendapat saya, kalau pendapat dari Pak Hardiman, Pak Bu Oktiana, Pak Henry itu semuanya benar. Tapi saya lebih dengan pendapat Pak Henry karena kita ini menuntun itu yaitu mengajak anak untuk ke arah yang lebih baik. Itu Pak. Mengajak anak ke arah. Terima kasih. Yang lebih baik, maksudnya kita menjadi contoh, ya benar kita menjadi contoh, tapi kita juga mengajak anak, membimbing anak untuk mengarahkan yang lebih baik. Ibu bertugas di mana? Saya bertugas di TK, Pak. Di TK. Nah, coba Bu, bisa kasih contoh real Bu Pi. Oh ya, baik. Di tempat Ibu, Ya, baik Pak. Karena kami ini kan di TK Pak, jadi usia anak TK itu kan lebih kecil dari anak usia SD, SMP, SMA. Jadi kami kebanyakan itu selalu mengarahkan ke anak ke pembiasaan. Jadi kami memberikan contoh ataupun memberikan arahan, misalnya pada waktu kegiatan kita memberikan kegiatan untuk sholat duha. Jadi kita yang mengajarkan anak, menuntun anak untuk ini loh sholat duha itu. Terus kita juga mengarahkan anak kalau makan itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Jadi kita mencontohkan, menuntun, mengajak anak untuk mencuci tangan dahulu agar kesehatan kita menjadi baik. Itu Pak. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Nopi Triani, Pak Hardiman, siapa lagi, Oktiana ya, sama Pak Henry. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, seperti ini. Bagaimana kata menuntun? Ibu sudah membaca ya? Ada kata menuntun. Saya maknai, maksudnya Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Yang belum bersuara silakan. Silakan Bapak Ibu. Jadi ini lebih ke penerapan ke tempat Bapak Ibu. Masing-masing berbeda-beda ya tempatnya ya? Atau sama semua 10 orang? Beda Pak. Nah ya silakan. Beda Pak. Hanya kami yang kecil Pak. Anak TK. Oh enggak apa-apa Bu. Tapi Ibu kan dasarnya. Ya. Awalnya, embrionya. Ya silakan. Oleh Ibu Nopilia, silakan Nopilia Pratiwi. Menurut saya, kata menuntun kalau dikaitkan dengan konteks sosial budaya di daerah saya itu lebih ke menuntun anak-anak agar tetap pada saat pembelajaran meskipun mereka berusaha untuk menyamakan dengan perubahan zaman, tapi mereka tidak melupakan nilai-nilai yang sudah ada di daerah asal. Seperti kalau misalkan di sekolah kan kita sudah mengadakan yang namanya, di sekolah saya sudah mengadaptasi kurikulum Merdeka sehingga mereka sudah mengadakan P5. Jadi dalam P5 itu kan anak-anak juga tetap diajarkan nilai-nilai budaya dalam misalkan kearifan lokal. Jadi tidak sekedar kita membawa anak kepada pendidikan yang sesuai dengan perubahan zaman yang lebih modern, tapi juga tetap mengajak anak-anak agar mereka tetap ingat dengan budaya kita. Bisa jadi budaya itu malah diadaptasi menjadi sesuatu yang lebih modern seperti itu. Kalau di sekolah Ibu gimana? Ibu sekolahnya di mana? Saya di SMA 17, Pak. Nah ya, gimana coba SMA 17? Kemarin kami kalau untuk P5 sudah beberapa kali mengadakan, kalau ini kan sudah tahun kedua untuk kurikulum Merdeka. Tahun ketiga untuk kelas 12 nanti naik ke sana. Terakhir itu kami mengadaptasi tentang kearifan lokal permainan daerah kan. Jadi di sana anak-anak itu yang awalnya kan biasanya kalau saya sih melihat dari pola bermain anak-anak di permainan sehari-hari mereka kan mereka cenderung main permainan yang sudah ada di HP yang sudah modern ya Pak. Tapi ketika mereka
mempelajari kearifan lokal, permainan khas dari Palembang, itu ternyata mereka antusiasnya bagus sekali gitu. Bahkan kayak kita juga sebagai guru terlibat gitu ya, untuk mengajak mereka mulai dari pengenalan permainannya gitu. Jadi mereka tidak cuman sekedar mainan yang modern aja gitu. Jadi ternyata mereka juga tertarik untuk bermain permainan-permainan yang daerah dari Sumsel itu, Pak. Seperti itu yang ada di sekolah kemarin. Baik, terima kasih Ibu Nopilia. Kasih aplaus Bapak Ya, Ibu. Kak. Baik. Selain Ibu Nopilia, ada lagi yang mau berefleksi tentang bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, di sekolah Bapak Ibu saja ya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan? Tadi Ibu Nopilia sudah mengatakan di SMA 17. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Dewi Sartika. Baiklah, selamat sore semuanya. Di sini saya akan memberikan tanggapan, memberikan pendapat bahwa menuntun menurut konteks sosial budaya yang ada di daerah saya, yaitu kita mengarahkan anak yang memang memiliki potensi dan memiliki kemampuan yang memang bawaan atau kodrat alamnya yang memang dibawa dari ciptaan yang maha kuasa, itu kita lebih mengarahkan agar mereka berperilaku lebih baik lagi. Kita yang agak positif itu kita arahkan, yang mereka agak negatif itu kita luruskan. Dan kita tetap memperhatikan norma dan aturan yang ada di masyarakat. Dalam arti mereka menerapkan pembelajaran itu tanpa melanggar aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kita menerapkan terhadap anak, kita menjelaskan kepada mereka, dan salah satunya kita memberikan contoh. Jadi misalnya kita menerapkan adanya 5S, yang itu akan membentuk karakter, yaitu senyum, sapa, salam, jadi santun. Jadi mereka terbiasa melakukan hal tersebut baik di sekolah maupun di masyarakat. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Ibu, kalau boleh tahu tugasnya di mana? Saya bertugas di SD Negeri 211 Palembang, Pak. Oke, di sekolah Ibu sudah dilakukan itu ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi. Sama-sama. Satu lagi ya, kasih aplaus untuk Ibu Dewi, Bapak Ibu. Baik, ada lagi mau berpendapat tentang menuntun di sekolah Bapak Ibu tadi? Silakan Bapak Ibu. Yang kedua tadi ya, bagaimana kata menuntun tadi? Satu orang lagi. Selain Pak Henry ada, karena Pak Henry tadi sudah berbicara. Ada lagi yang belum berbicara? Ya, Pak Jaka Hilya silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Kita menuntun menurut saya itu kan sama seperti teman-teman yang lainnya, itu kan mengarahkan, memberikan contoh. Kalau konteks di sosial di sekolah saya melakukan pembiasaan. Kalau dari sekolah biasanya program-program yang sudah dijalankan itu pembiasaan melalui yasinan bersama setiap hari Jumat, senyum sapa salam, serta kami membiasakan diri juga untuk tidak menggunakan wadah plastik di sekolah, karena anak-anak itu membawa wadah makanannya sendiri. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya tentu kita harus ikut serta dalam program-program sekolah, pembiasaan yang baik itu. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih aplaus Bapak Ibu untuk Pak Jaka Hilyas. Baik, Bapak Ibu, sudah ada 3 orang yang berpendapat tentang bagaimana kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah masing-masing. Ada yang mau berkomentar enggak tentang
pendapat dari Bu Nopilia, kemudian Bu Dewi, sama Pak Jaka Hilyas. Silakan. Yang belum angkat suara nih siapa nih? Masih ada kayaknya belum angkat suara. Silakan. Komentari tentang pendapat dari 3 orang tadi. Dari Bu Nopilia, dari Bu Dewi ya, dari Pak Jaka Hilyas. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada yang angkat tangan? Oh ada. Oh masih Pak Henry. Ya silakan Pak Henry. Tidak apa-apa, ulang dulu. Silakan. Terus ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Mungkin saya sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Ibu Noplia tadi. Yang disampaikan Ibu Noplia tadi itu lebih ke kebudayaan Pak, karena melihat tadi ada beberapa permainan seperti yang disampaikan. Pak, ini sedangkan di sini konteksnya adalah sosial budaya, di mana kita mengarahkan anak itu untuk mencontohkan kepada mereka tentang bagaimana kita sebagai makhluk sosial itu kita tidak hidup sendiri, dengan budaya kita menerapkan beberapa hal yang positif seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Dewi dengan Pak Lias mengatakan bahwasannya mereka sering membiasakan, di mana budaya itu adalah kebiasaan kan Pak. Nah jadi membiasakan anak untuk selalu melakukan 5S, melakukan pembersihan dan lain sebagainya. Jadi di sini konteksnya kita menuntun anak-anak, mencontohkan anak-anak itu untuk melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Boleh. Terima kasih Pak. Apakah sosial budaya itu hanya keagamaan itu yang paling penting? Ya, itu Pak. yang harus kita garis bawahi. Itu bagus semua. Ini pendapat dari Bu Nopilia, dari Bu Dewi, dari Pak Jaka Hilyas, dan Pak Hendy sendiri. Tapi yang harus kita tekankan bahwa atau kita garis bawahi bahwa sosial budaya itu tidak hanya agama gitu ya. Ada muatan lain di sosial budaya masyarakat kita yang harus kita tanamkan kepada siswa dengan cara menuntun, dengan kata menuntun itu mungkin ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian, oke Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya setelah membaca modul, kemudian bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Bapak Ibu, dari modul-modul itu ada 10 halaman, 11 halaman sampai penutup. Bapak Ibu silakan pahami, dengarkan videonya, ada yang perlu diunduh, silakan unduh dan dibaca berulang-ulang. Dan ketika Bapak Ibu pretest kemarin sebenarnya, kalau sudah duluan bisa membaca modul itu, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan pretest kemarin semua terjawab atau ada di dalam modul yang sedang kita pelajari saat ini. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan ada 4 pertanyaan pemantik, baru 2. Yang ketiga adalah ya, yang ketiga itu mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sudah membaca modul atau mendengar video yang membahas tentang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan, ada yang mau memberikan komentar tentang mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang belum berbicara silakan. Pak, Ibu Patur ya? Ibu atau Bapak? Ibu ya? Ibu Pak, Ibu. Boleh, silakan Ibu Patur. Ibu Ya. Patur tidak, ya silakan. Ya. Jadi di sini pertanyaan pemantiknya, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat alam itu sendiri itu adalah lingkungan alam, di mana kodrat alam, kalau lingkungan alam berarti berhubungan dengan karakter dari anak itu sendiri. Misalnya kalau dari karakter anak itu sifat yang bertanggung jawab, dia rajin, jujur, ataupun bahkan dia malas dan sebagainya. Jadi kesimpulannya,
pendidikan bertujuan untuk memoles kodrat alam menjadi hal positif dan lebih baik. Sedangkan kalau kodrat zaman itu diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman, karena keterampilan itu harus dikuasai, juga harus berkembang. Sehingga pendidikan harus mampu menciptakan siswa yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang zamannya semuanya serba IT, maka anak dari TK atau SD pun mereka sudah pintar IT, walaupun hanya lewat HP, seperti itu, Pak. Nah, Baik. jadi itu alasannya mengapa anak perlu pertimbangan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih, Pak. Suasana kurang kondusif di sini, Pak. Saya mute dulu, Pak, ya. Ya, silakan. Ibu di mana? Saya di sekolah, Pak. Oh ya, Sekolah ini. ya baik. Jadi itu menurut Bu Fatur Rosida ya. Silakan. Yang lain mau berpendapat lagi? Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Bu Fatur sudah menguraikan. Silakan. Bu Nuriska mungkin? Ya, silakan Bu Nuriska Aryani. Silakan Bu. Belum ada suaranya Bu. Oh. Baik. Baik. Silakan Ibu Desi Hartini, karena Bu Nuriska Aryani ada masalah dengan pelantangnya, dengan perangkatnya. Silakan. Bu Desi Hartini. Halo, Bu Desi Hartini bisa dengar? Iya Pak, bisa Pak. Ya, silakan Bu, lanjut Bu. Ya maaf Pak sebelumnya karena ini lagi tidak sehat Pak, jadi makanya ngilang-ngilang tadi. Oh, ya. Jadi di sini mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu karena kalau ini untuk mendidik anak itu kita harus mengetahui dulu karakter setiap anak itu. Kalau kita sudah tahu karakter setiap anak itu, maka kita akan lebih mempermudah kita dalam menyampaikan materi yang akan kita sampaikan, dan kita juga bisa mencari metode apa yang bisa diterapkan supaya tujuan pembelajaran kita bisa diterima dengan baik oleh peserta didik kita, Pak. Misalnya kalau ini dari karakter anak itu kan, karakter anak itu berbeda-beda. Jadi kita harus tahu dulu karakter anak-anak kita. Kalau kodrat zaman ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Fatur tadi benar. Kita harus mengikuti zaman, karena sekarang zaman serba canggih, jadi kita harus bisa mengenalkan, walaupun dari usia dini kita harus mengenalkan apa itu, misalnya dari hal yang sekecil, dari handphone kita harus mengenalkan kepada anak untuk pembelajarannya, karena sekarang apalagi untuk sekarang ini apa-apa itu serba online untuk pembelajarannya. Jadi dari usia dini kita harus mengenalkan kepada anak-anak gitu Pak. Ya, Kalau baik. nggak maksimal jawabannya Pak, memang lagi nggak sehat Pak. Nggak apa-apa Bu, semoga Ibu cepat sehat. Amin. Bisa aktif. Ibu tugasnya di mana? Kalau boleh SD tahu. 73 Prabu Muli Pak. Oh, Prabu Muli ya. Oke, baik. Ibu Fatur Rosida tadi di mana tugasnya? Saya di Gandus, Pak, di SD Negeri 150 Palembang, di Gandus. Oke, baik. Terima kasih. Ada satu di Prabu Muli, satu di Palembang. Baik. Bapak Ibu bisa komen enggak terhadap pendapat Bu Fatur, Bu Desi Hartini tentang mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan. Dari pendapat Bu Fatur sama Bu Desi Hartini tadi. Ada yang mau
berkomen silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau komen? Tidak ada? Pak Jaka Hilyas, coba Pak Jaka. Oke Pak, siap Pak. Ya. Mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang bisa dikatakan tadi Ibu Desi tadi, sama Bu bahwasan Fatur. Ibu Fatur tadi sepakat bahwasannya kita harus mendidik itu yang perlu kita ketahui, yang namanya menuntun kan sudah ada kodratnya masing-masing, sudah tumbuh pada lahiriahnya masing-masing. Kodrat alam itu mana keadaan tempat anak itu tumbuh. Jadi tempat yang berbeda, tentu pendidikannya atau menuntunnya juga beda. Ya, itu kodrat alam. Beda dengan pendidikan di pegunungan, beda juga dengan pendidikan di perkotaan. Kita tidak bisa menyamakan hal itu. Sedangkan kodrat zaman ya tentu pada abad sebelum 20 belum bisa tentu juga kita pakai pendidikannya di zaman itu dan saat ini. Contoh saja hal yang terbesar adalah yang dulunya kita Gojek, itu kan perubahan dari Gojek online, Gojek personal, itu contoh kecil. Jadi yang ojek ya yang nggak ikut perkembangan zaman, jadi nggak bisa dipakai. Jadi harus mengikuti alur zamannya. Sekarang ini anak-anak sudah pinter IT. Hal yang anak-anak di usia TK pun sudah pakai IT. Jadi kita harus lebih mengetahui lagi kecakapan IT kita agar kita bisa menuntun. Kalau kita tidak bisa memahami satu langkah dari anak itu, ya bagaimana kita bisa menuntun, mengarahkan. Kita yang diarahkan malahan. Ya, seperti itu. Maka kita perlu mengapa mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kita harus menyesuaikan keadaan yang sekarang. Maka dari itu kita harus berubah paradigmanya bahwasannya anak sudah memiliki kodratnya masing-masing dan lahir di tempat yang berbeda, maka perlakuan yang kita didik ke anak-anak tersebut itu harus berbeda pula. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaka Hilyas. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Pak Jaka Hilyas, Bu Fatur, dan Bu Desi. Baik, kita lanjutkan dengan kalimat atau pertanyaan pemantik berikutnya. Yang keempat itu, mengapa pendidikan murid anak? Oh, sudah tadi ya, bentar. Ya, Bu. Ibu Nuriska setuju dengan pendapat itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Nuriska. Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya, maksudnya Bapak Ibu ya, sebagai pendidik. Silakan Bapak Ibu. Sudah sampai pendidikan yang berhamba pada anak. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah membaca modul sampai di halaman 10 ya. Karena halaman 11 adalah penutup. Silakan. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik di sekolah saat ini tentunya.
Silakan, ada yang mau? Baik, Ibu Nopilia dulu. Ya, Baik, silakan. terima kasih Pak. Menurut saya pendidikan berhamba kepada anak ini konteksnya bukan maksudnya kita sebagai guru menyembah anak-anak ya, tapi di sini kita tuh sebagai guru bisa berperan juga sebagai menjadi dua peran. Selain menjadi pendidik, kita juga menjadi kalau disebutnya itu sekarang fasilitator. Kita bisa mengasah kemampuan anak-anak, tapi juga kita bisa secara bersamaan membentuk karakter serta moral ke anak-anak tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui sendiri, kita sebagai seorang pendidik kan kita harus tahu juga di awal sebelum kegiatan mengajar, dari awal ataupun pada saat proses mengajarnya, kita juga sambil mengenal karakter anak itu satu persatu, sehingga pada saat kita mendidik mereka, kita juga bisa mengetahui tuh bagaimana cara kita membuat anak tersebut yang tadinya karakternya tidak sesuai dengan yang ada sekarang atau bukan karakter yang baik, kita bisa menggiring mereka menjadi anak-anak yang karakter dan moralnya baik. Jadi menurut saya peran saya sebagai seorang pendidik itu tadi bukan cuma sebagai pendidik yang mengajarkan ilmu saja, tetapi juga mendidik karakter mereka, ya anak-anak didik saya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, apakah pendapat yang menyatakan bahwa berhamba pada anak itu artinya ya bisa memanjakan siswa kita dan lain sebagainya? Apakah seperti itu? Jadi tidak bisa marah dan lain sebagainya. Iya, kalau kita kan bisa memberikan, kalau pernah saya itu melihat di kegiatan di sekolah itu tentang penanaman disiplin positif ke anak-anak. Jadi kita sekarang itu bukan sekedar mengajar dengan sambil emosi gitu Pak ya. Jadi anak-anak sekarang punya karakter yang ketika kita marah, apalagi kalau kayak saya yang mengajar di level SMA, karena karakter anak SMA itu jauh berbeda dengan anak TK ataupun SD ataupun SMP. Jadi karakter anak dengan usia di atas 14 atau 15 tahun itu sangat berbeda sekali. Ketika kita marah, mereka justru akan merasa sangat disalahkan, merasa paling salah gitu. Jadi pernah satu kasus saya pernah berhadapan dengan anak-anak gitu, saya mencoba memberikan sanksi anak itu terlambat. Jadi saya bertanya mendalam kepada anak tersebut kan, "Kenapa kamu terlambat?" Saya pernah seolah-olah saya itu tidak percaya sama dia gitu kan. Tapi anak itu ternyata setelah diselami, maunya dia itu saya itu bukan memberikan hukuman dalam bentuk yang seperti itu gitu kan. Terkesannya dia menganggap bahwa saya itu menuduh dia datang terlambat itu disengaja gitu. Padahal kan kita sebenarnya kadang-kadang kan namanya guru tidak bisa 100% percaya dengan apa yang disampaikan oleh anak-anak gitu. Tapi ternyata konteksnya mereka hukuman itu dalam bentuk fisik tersebut seperti itu ternyata. Jadi memang kita tidak bisa gitu untuk marah kepada mereka yang marah yang segitunya marah dengan dalam konteks marah yang seperti mungkin kita marah di zaman dahulu gitu kan, dengan anak-anak yang karakternya kalau saya lihat tuh anak lah ya Pak ya, itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita perlu memang dari awal mengetahui karakter anak-anak tersebut seperti apa. Di rentang usia, sesuai dengan rentang usia mereka masing-masing. Mungkin kalau untuk anak TK kan juga untuk dimarah juga mungkin akan membentuk karakter mereka yang keras gitu kan. Mungkin karena kalau dilihat dari perbandingan daerah, misalkan saya tinggal di daerah yang anak-anaknya mungkin dari didikan orang tuanya itu memang terbiasa kasar. Nah, itu berbeda dengan anak-anak yang dari rumah dari asalnya itu didikan orang tuanya halus. Jadi kita tidak bisa menyamakan gitu antara anak-anak yang tersebut, karena di sekolah kan anak-anak tersebut akan tercampur. Jadi perlu sekali untuk mengenal karakter mereka sehingga pada saat mengajar tidak bisa langsung marah-marah seperti itu Pak. Jadi bukan berarti kita juga
menurutin semua kehendak mereka, tapi kita mengetahui, menyelami apa yang menjadi permasalahan mereka, gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Nopilia. Kasih aplaus Bapak Ibu. Baik, berikutnya ada raise hand juga Ibu Oktiana ya. Silakan Bu Oktiana. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat setuju sekali yang dibilang sama Ibu Nopilia. Iya, setuju banget Pak. Posisinya hampir mirip sih, saya mau menjelaskannya. Lantaran saya mengajar di SMK. Nah, di mana anak-anaknya itu ketika saya keras dan mereka akan lebih keras lagi gitu. Dan ketika saya melunak, mereka akan masih juga sih sebenarnya, cuman kita balik lagi kayak dibilang sama Ki Hajar Dewantara itu kan, konsep pendidikan yang menghambat sama anak itu kita berusaha menekankan pentingnya memahami dan merespon kebutuhan anak itu secara unik gitu. Jadi kita tuh memahami karakteristiknya, bakatnya, dan kita membantu juga untuk memfasilitasi mereka tuh secara optimal. Jadi pertumbuhan mereka tuh secara optimal gitu. Memberikan ruang untuk mereka untuk mengembangkan potensi. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Saya mendukung yang dibilang Ibu Novi tadi. Baik, terima kasih Sama-sama, Ibu. Iya, Ibu Oktiana ya. Baik, ada lagi yang mau? Satu lagi tentang penghambaan. Jangan sampai kita itu penghambaan itu salah mengartikan berhamba pada anak. Silakan Bu Dewi Sartika. Baik, terima kasih Bapak. Kalau menurut saya di sini, untuk pendidikan yang berhamba kepada anak itu lebih ke pendidikan yang berpusat kepada murid, Pak. Jadi kita sebagai guru itu harus memperhatikan minat, kebutuhan, dan kemampuan anak yang mereka miliki, sehingga kita dapat menghadirkan metode atau model dan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran kita itu tercapai dan anak-anak merasa senang. Dan kita juga harus mampu untuk saling menghargai perbedaan dari masing-masing anak, sehingga kita dapat bersikap lebih memanusiakan manusia. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, Bapak. Ya, kita berikan aplaus Bapak Ibu. Baik, jadi Bapak Ibu, ini pemikiran KHD, filosofi pendidikan menurut pemikiran KHD. Tentunya Kemdikbud saat ini kan menganggap bahwa pemikiran atau teori-teori pendidikan menurut KHD ini untuk saat ini yang dianggap baik gitu ya, untuk diterapkan di pendidikan kita. Nah, terus Bapak Ibu, mungkin ada teori-teori lain, tapi saat ini sekali lagi Kemdikbud menganggap KHD inilah yang paling cocok untuk dengan budaya kita. Bapak Ibu, saya senang bisa bersama Bapak Ibu tadi seperti Ibu Nopilia, Ibu Dewi, dan Bu Oktiana sudah memberikan lebih jauh bereksplor. Ternyata tidak hanya di modul 1.1. Karena Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa 1.1 ini memang dasar dari modul-modul berikutnya yang akan kita pelajari. Seperti Bu Nopilia tadi menyatakan bahwa ada disiplin positif. Disiplin positif itu Bapak Ibu nanti modul 1.4. Kemudian ada juga Ibu Nopilia tadi ya. Ibu Oktiana menyatakan bahwa biar bisa mengenali karakteristik peserta didik, jadi sesuai dengan keinginan, minat, bakat mereka. Betul. Nanti lebih jelas di modul 2.1 yang mungkin sudah dikenal atau didengar oleh Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tidak boleh marah, kita harus sabar, atau marahnya dengan cara lain. Contohnya seperti tidak boleh berjalan di atas rumput. Nah, kata-kata tidak boleh berjalan itu harus digeser
Jangan lagi tidak boleh, tapi berjalanlah di sini dengan menunjukkan tempat, memang tempat berjalan di semen atau di teras atau dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi modul 1.1 ini memang dasar kita untuk mempelajari modul-modul berikutnya, karena Bapak Ibu itu nanti setelah menyelesaikan 10 modul ini akan dipersiapkan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya mungkin saja nanti akan ditugaskan sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu juga saya berpesan ini dengan Bapak Ibu. Ya, saya anggaplah Bapak Ibu nanti lulus semua CGP dan itu harapan saya. Jadi sehingga 10 orang ini semuanya bisa menjadi guru penggerak. Yang tentunya orang yang sudah tergerak dan saat ini sedang bergerak, nanti kalau sudah selesai kan menjadi orang yang menggerakkan. Jadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Minimal di komunitas Bapak Ibu. Nah nanti kalau ternyata Bapak Ibu diamanahi oleh dinas atau oleh pemerintah untuk menjadi pemimpin pembelajaran seperti kepala sekolah dan pengawas sekolah, berarti Bapak Ibu harus mengenal kompetensi itu juga selain menguasai modul-modul ini. Nah, boleh dicatat nanti Bapak Ibu. Silakan unduh Perdirjen 7327, kemudian Perdirjen 7328. 7327 itu tentang model kompetensi kepala sekolah, kemudian 7328 itu tentang model kompetensi pengawas sekolah. Bapak Ibu juga baca itu supaya ini Bapak Ibu bisa memahami atau mengetahui model kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, oleh seorang pengawas sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi bahwa modul 1.1 ini adalah dasar atau fundamental untuk mempelajari modul-modul berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Kita beri hapus dulu untuk kita semua Bapak Ibu sebagai motivasi kita belajar pada sore hari ini. Kemudian, baik, izin saya melanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, ini mind map-nya. Mind map modul 1.1. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari ini semua. Nanti semua ada kaitannya dengan modul 3.3. Jadi kita ini kan filosofi ini dasar, berikutnya untuk modul 1.2. 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, kemudian bagaimana perannya, gitu ya. Kemudian di modul 1.3 Bapak Ibu sudah mulai untuk mempelajari modul tentang merumuskan visi misi seorang guru penggerak dan selanjutnya. Kemudian, nah Bapak Ibu kita lanjutkan dengan dialog, diskusi, dan tanya jawab tentang modul 1.1 ini. Bapak Ibu
Lagi di bandara, Pak. Jaka. Saya Iya, juga Pak. merhatiin itu juga tadi. Oh, lagi di bandara ini lagi betulan bayar lagi sibuk nak berangkat ini umroh. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Betulan lagi Zoom kan, Pak. Jadi ditunda dulu biarlah di boarding pass dulu. Saya kira saya doang yang connect yang sana tadi. Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Siap, bisa Pak. Iya, Pak. Ya, Pak, bisa Siap. Pak. Terpaksa pakai perangkat lain. Baik. Baik Bapak Ibu, saya ini bagikan kembali ya tentang ini kita, PPT kita. Bukan pakai laptop baru. Cari pokoknya. Aduh, sudah ini saya. Baik Bapak Ibu, kita dialog dan diskusi. Ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu tentang modul 1.1. Terbaca ya tempat Bapak Ibu ya. Ya. Oke, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Oktiana. Iya Bapak, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya saya tuh agak tergelitik ya Pak ya. Tadi gimana soal kekerasan gitu kan. Ya. Jadi notabene seperti saya ngajar di SMK gitu. Rata-rata kan anak cowok itu kan. Ya. Kalau kita ngomongnya tuh lembut, kalau kita tuh ngomongnya kayak mana, saya tuh merasa malah dipijak gitu, malah diinjek-injek jadinya gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh, tapi kalau ada beberapa anak yang dimasukin, tapi ada ya ketika saya masuk ke kelas TKR gitu kan, ke TKRO itu, aduh ya Allah, kadang-kadang ngusup dada gitu kan. Anaknya tuh dibilang, kalau angkatan pertama saya ngajarnya mereka tuh memang memperhatikan, tapi mereka tuh sibuk minta perhatian gitu, meloncat sana kayak anak TK loh Bu. Makanya saya mau cerita sama Bu Desi kan, kayak anak TK. Kalau angkatan yang kedua ini kan kebetulan kami bertiga angkatan Pak ya. Kami ini sekolahnya sekolah baru. Nah, angkatan kedua itu anaknya levelnya tuh sedang. Jadi mereka tuh masih mengikuti pembelajaran, ketika disuruh guru, ya Bu, masih ada, tapi belum begitu kritis-kritis banget. Dan angkatan ketiga ini itu lebih lagi. Kalau yang dulunya dia masih mendekatkan diri sama kita, masih ada lah dia dengan cara minta-minta perhatiannya itu yang kayak mana gitu. Kalau yang ketiga ini dikasih tahu malah nantang balik gitu Pak. Nantang balik mereka. Jadi ya itu tadi beberapa guru itu kan, ya udahlah Bu, suruh keliling lapangan sana. Gitu. Gimana gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu deh kalau untuk menyikapi anak-anak dengan ya anak-anak cowok lah. Mungkin karena saya juga baru mengajar di SMK, baru tahun kedua ya mengajar ke SMA. Jadi SMK ya Pak ya Bu ya. Jadi agak gimana gitu. Mungkin bisa teman-teman bantu yang sehingga bisa menerapkan pola Ki Hajar Dewantara ini dalam pengajaran di SMK ini. Baik. Terima kasih Pak. Ya, ada Bapak Ibu yang mau berbagi dulu? Bagaimana sih cara menghadapi anak-anak yang ya seperti itulah misalnya. Dengan kata menghamba ya kepada anak ya. Iya benar Pak. Ya, jadi menghamba itu artinya kita itu kan melayani mereka, bukan berarti kita berada di bawah mereka, bukan berarti di bawah tekanan mereka. Tapi kita itu lebih mengasuh. Kalau mengasuh itu kan ketika seorang ibu mengasuh anak, itu kan kadang-kadang memang harus dengan kasih sayang, tapi kadang-kadang satu saat juga harus dengan ketegasan. Tapi dengan ketegasan itu kan bukan berarti marah, tapi dalam tanda petik menuntun untuk ke arah yang lebih baik itu. Nah, nanti di modul 1.4 sudah saya sebutkan tadi, Bapak Ibu akan
mempelajari modul tentang disiplin positif namanya. Di disiplin positif itulah yang disebutkan oleh Ibu Nopilia tadi. Ketika siswa itu terlambat, kita pasti ada unsur tidak percaya dengan mereka. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mempelajari 1-4 nanti, insya Allah tidak akan langsung marah, karena mungkin penyebab siswa itu terlambat, mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan harus terlambat. Misalnya harus mengantar ibunya dulu karena sakit ke rumah sakit. Atau seperti saya tadi kan, kalau lihat sepintas, saya kan berulang kali ini terpental pada saat ini. Dan baru kali ini saya daring, luar biasa untuk saya. Tapi Bapak Ibu, mungkin kita akan dilatih sabar bagaimana supaya masalah-masalah seperti ini harus kita hadapi agar diperoleh penyelesaian yang sebaik-baiknya. Sehingga kata menuntun yang dituliskan oleh KHD itu, bahwa kita itu benar-benar menuntun tanpa memaksa. Jadi siswa itu kita tuntun, bukan kita tarik. Kalau pengertian menuntun misalnya memegang tangannya menarik, itu berarti menarik. Tapi boleh deh memegang tangannya, ibaratnya itu kalau kita analogikan, tetapi tanpa kita paksa untuk bergerak, mereka mengikuti kita. Karena mereka sebenarnya tidak menginginkan ke arah itu. Itu mungkin seperti itu, Bu. Oke, siap. Ini ya. Ya. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Ya, Pak Henry. Oke, Pak. Sebelum Pak, ya. Iya, Pak, terima kasih waktunya, Ya, Pak. silakan. Jadi Ya, silakan. menanggapi yang Bapak sampaikan tadi, berarti dengan kata menuntun tadi kita memberikan kebebasan, Pak ya. Dalam artian seperti itu kepada anak dalam mengarahkannya seperti itu, Pak. Nah, jadi yang disampaikan oleh Ibu Oktiana tadi sebenarnya kembali kata Bapak tadi, kita mungkin di modul 1.4 kita belajar tentang disiplin positif. Langkahnya mungkin nanti kita bisa melakukan kesepakatan kelas, Bu, seperti itu, Bu. Nah, jadi dengan anak-anak yang tadi perlu perlakuan khusus dan lain sebagainya, sebenarnya ini juga terjadi, konteksnya terjadi juga di sekolah saya, karena saya ada guru SD, saya guru olahraga. Nah, di sini tentunya sering sekali menemukan anak-anak yang bisa dikatakan hiperaktif, seperti itu, yang ketika kita omongi iya saja seperti itu kan, tetapi tidak dilakukan. Nah, di sini kalau saya sendiri sebelum melakukan pembelajaran biasanya diberi kesepakatan dulu. Anak-anak kalau mau olahraga, mau main sepak bola, jangan misalkan kalau mau main olahraga sepak bola, kita jangan misalkan terlalu menendang bola terlalu kuat seperti itu dan lain sebagainya. Jadi diberikan anak-anak itu seperti hal-hal yang membuat mereka waspada. Jangan melakukan hal-hal yang nantinya bisa mencelakakan mereka sendiri seperti itu, Bu. Nah, jadi dengan cara seperti itu kalau saya menghadapi anak-anak yang seperti itu. Jadi dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu, juga melakukan pendekatan, Bu. Karena biasa sering kita juga lihat ada anak itu, ada yang merasa, oh Bapak ini pilih kasih, padahal karena memang ada sedikit anak itu yang kalau sebelum belajar dia nangis dulu seperti itu, itu perlu kita melakukan pendekatan agar anak mau belajar. Nah, tapi ada kebanyakan anak yang berkata, oh, Bapak ini selalu kalau ini makanya dia nangis dan lain sebagainya, makanya Bapak nggak usah terlalu dekat dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan sampai ada kata istilah pembulian dan lain sebagainya, makanya kita juga harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada peserta didik seperti itu. Itu Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Henry. Ya, benar sekali itu. Jadi nanti kan ada diawali dengan kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu Bapak Ibu, kita dengan kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati oleh siswa, bukannya dari kita. Itu yang paling penting. Dan sekali lagi, menuntun itu, walaupun memegang tangannya, kita tidak menariknya, tetapi ketika bergerak, mereka mengikuti kita. Jadi kita harus mengetahui karakteristik siswa, anak didik kita,
mau diapakan dia ini, karena sebenarnya kalau menurut KHD itu, setiap anak dilahirkan menurut kodratnya, mereka itu sudah mempunyai minat, bakat, kemampuan. Secara kalau diilusikan adalah merupakan garis tipis, dan tugas guru itu adalah untuk menebalkan garis-garis itu. Agar anak didik kita itu bisa menjadi manusia yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itu ya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, Bapak Ibu sekali lagi silakan di modul 1.1 itu pelajari lagi. Modulnya dibaca, kemudian dipahami. Ada yang bisa diunduh, silakan diunduh. Dan Bapak Ibu, dari ini modul 1 itu adalah sekali lagi pondasi tentang modul-modul berikutnya yang akan kita pelajari. Itu Bapak Ibu ya. Terus saya izin Bapak Ibu, mungkin kita jadwal jam 17.30, tapi kita tambah sedikit ya karena gangguan hal-hal teknis tadi. Baik, Bapak Ibu, ada yang masih ingat dengan kalimat ini? Pernah terbaca enggak? Nah, Di mana? Free test. besok free test, Pak. Free test, Pak. Angkat tangan Jadi, yang jawabnya benar. Jawabnya benar, Mas, Pak. Jawabannya benar. Nggak tahu benar apa salah itu, Pak. Nggak tahu, Pak, benar apa salah. Baik, baik Bapak Ibu. Kira-kira ini apa jawabannya? Olah rasa, Pak ya. Ada olah rasa, ada olahraga, ada olah pikiran, ada olah apa lagi ya? Lupa saya. Pokoknya ada 5 pilihannya itu kan? Iya. Iya, Nah, Pak. kira-kira menurut Bapak Ibu apa ini jawabannya? Mengutas bunga. Ya. Permainan mengutas bunga. Ngeronce. Merangkai. Oh. Merangkai. Olah rasa, Pak. Merangkai. Olah rasa, kenapa? Coba berikan alasan. Di mana rasanya itu? Mengutas Biar bunga. bagus. Permainan mengutas bunga. Saya kalau salah jawaban itu juga. Rasa. Ya, ada apa-apa. Silakan dipikirkan dulu. Saya ingatkan ini nanti di akhir modul 1.4, Bapak Ibu, ini apa namanya? Post test. Kemungkinan soal ini keluar lagi. Olah pikir. Olah pikir, kenapa? Karena ini pemikiran. Olah pikir. Ronce. Ngeronce itu nanti yang diharapkan dari ngeronce ini apa, Bu Nopilia? Silakan. Suaranya masih mute, Bu. Bu ya. Maaf Pak, bukan Novilia, Novi Trianti. Oh, Novi Trianti ya, silakan. Iya. Novi. Oh ya. Oh, 2 Novi di kita ya. Iya, banyak Novi, Pak. Ya, silakan. Novi Trianti, silakan. Ya, kalau saya kemarin Pak jawabnya olah rasa karena ronce itu kita memiliki harus konsentrasi, Pak. Konsentrasi. Oke, baik. Olah pikir. Olah pikir. Ibu Novi Trianti olah rasa ya? Iya, Oke. Pak. Enggak apa-apa. Terus yang lain? Ada lagi? Jawabnya kemarin. Yang guru olahraga? Oh ya, oke. Silakan. Ibu siapa dah? Silakan. Yang sudah raise hand, silakan. Udah lagi ya turunnya. Ada yang guru olahraga nggak? Ada, Pak. Ya, siapa? Pak Henry? Ya, Pak. Nah, apa itu? Kalau olahraga itu, kenapa olahraga itu yang diinginkan? Ya, Pak. Bagaimana, Pak? Pemain bola misalnya, bola voli. Berarti biar dia apa? Biar dia terampil. Gitu kan? Ya, siap. Benar, Pak. Ya. Nah, kalau ngeronce ini biar terampil apa tidak? Itu kata kuncinya.
Kalau ngeroncengnya itu bagus, berarti kan terampil dia kan? Makanya jawabannya berarti olahraga ini Bapak Ibu. Oh, Iya, olahraga. Bukan olahraga ya, Pak. Bukan. Oh. Kalau saya Itu kan mikirnya olahraga. olahraga kemarin bunganya Makanya, bagus gitu. ya, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah disedihkan. Kirain Kalau- olah rasa, Pak. Karena Ya, kira olah rasa. memerlukan konsentrasi. Iya. betul. Tapi Olahraga kan konsentrasi biar ngeroncengnya Bisa, biar Pak. bagus hasil ngeroncengnya itu maksudnya. Maksudnya fisik Oh, motoriknya jadi kembali balik ke ke olahraga. Iya. kembali ke skill Iya. Bapak ya. Terampil Tampilan. ya. Oh, siap. Skill. perbaikan. Nah, kalau yang ini masih ingat? Definisi. Iya, Pak. Definisi pendidikan dan pengajaran menurut KHD adalah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, namun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Iya atau tidak? Iya, Pak. Perjuangan Pak. Silakan Bapak Ibu. Iya, Pak. Iya. Di chatboxnya sudah ditulis? Belum ada yang menulis. Oke. Definisi pendidikan. Ternyata susah juga kalau milih iya atau tidak kan? Iya. Oke. Oh, Ibu. Oke, sudah. Ibu Nopilia, Ibu Oktiana, silakan. Sudah menulis. Bu Nuriska, ya, terus. Ibu Nopi Trianti, ya, Bu Dewi Sartika, sudah, oke. Tidak ada yang beda berarti ya? Baik. Baik, siapa yang mau memberikan alasan kenapa ya? Kan tidak ada yang tidak kan? Ini di mana Bapak Ibu bacanya? Bacanya di mana? Bapak Ibu bacanya di mana? Halo? Tujuan pendidikan. Dasar-dasar pendidikan, Pak. Ya, ini soal pretest juga Bapak Ibu. Nah, dua soal ini saya tampilkan karena kelas kita tidak ada yang benar jawabnya. Tapi saya ubah sedikit kan itu kan. Itu Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa, belum ada yang benar saja. Oh, jawabnya tidak Pak ya? Enggak. Yang Kebenaran pilihannya masih itu yang tertunda, Bu. benar. Oke. Pilihan itu yang ini itu nah, usaha persiapan dan lain sebagainya. Soalnya ini definisi pendidikan dan pengajaran menurut KHD ada pilihannya. Tapi saya pilihkan jawaban yang benar saja ini. Tinggal iya atau tidak. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak usah bersedih hati. Nanti kan bisa ada kesempatan untuk post test, masih ada. Terus yang berikutnya kita refleksikan dan cepat balik. Bapak Ibu, dari hasil diskusi kita dari pemantik tadi, Bapak Ibu, kita pelajari lagi tentang menuntun, kemudian berdasarkan kodrat alam, kodrat zaman, kemudian menghamba pada siswa supaya kita tidak salah tentunya ya. Nah, yang jelas Bapak Ibu, kita ini tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak murid kita supaya mereka bisa menumbuh kembangkan
minat, bakat yang sudah mereka miliki. Artinya kita tidak bisa atau tidak boleh memaksa mereka untuk sesuai dengan keinginan kita. Itu ya. Oleh karena itu memang lebih baik ketika di dalam kelas atau berada di dalam kelas itu biasakanlah dengan kesepakatan kelas. Karena dengan kesepakatan kelas itu nanti ketika ada yang peserta didik atau anak murid kita yang tidak mentaati peraturan kelas, kita tinggal mengingatkan mereka melanggar atau tidak. Jadi mereka yang menjawabnya, dan ketika mereka walaupun mungkin diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan, mereka berarti ketanggung jawabnya sebagai perumus dari kesepakatan itu, bukan kehukuman. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di disiplin positif itu bahwa sesuatu terhadap siswa itu jangankan menghukum, memberikan hadiah pun juga bersifat negatif nanti hasilnya atau tidak bagus. Karena memberi hadiah atau menjanjikan sesuatu itu ketika anak tidak bisa memenuhi, dia akan lebih frustasi atau lebih mengecewakan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita juga terhadap anak kandung kita misalnya menjanjikan, kalau you ranking 1 akan saya belikan sepeda. Ternyata tidak ranking 1, tidak jadi dong beli sepedanya. Tapi kalau Anda atau anak kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya, nanti kalau memang diperlukan, tidak apa-apa, ganti sepeda misalnya kan. Tapi jangan dijanjikan karena ranking 1 dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu pertemuan kita kali ini. Selamat belajar. Dan sebelum kita akhiri, Ketua kelas, tidak apa-apa, mohon dipoto bersama kita ya. Supaya ini, dan saya ingatkan bahwa besok kita sudah mulai ruang kolaborasi sesi 1. Karena saya nih ada 2 kelas. Kelas yang pertama tadi untuk sementara dijadwal jam 13 sampai jam 15.15. Nah, kita maunya jam berapa? Silakan. Yes. Jam 15. Yang jelas, kita tidak boleh mengganggu jam belajar Bapak Ibu. Maksudnya ketika Bapak Ibu bertugas di sekolah, jangan sampai terganggu. Berarti pagi jangan ya. Kemudian hari Minggu jangan. Kalau mau undangan. Silakan Bapak Ibu. Mau malam atau sore? Kalau sore, saya punya alternatif jam 15.30 sampai 15.45. Molor-molornya sampai jam 18. Sore aja, Pak. Sore aja ya? Iya, Sudah benar, asar ya? Iya. Berarti 15.30 sudah asar ya? Iya. Oke. Untuk sementara berarti kelas kita 15.30 sampai 17.45 ya? Pak. Oke. Bagaimana Silakan. kalau tadi kan 15.30 ya Pak ya? Kalau 15.45 bagaimana Pak? Nganyang. Nganyang. 15.45 boleh, tapi selesainya 18. Karena mepet asar kayaknya, Pak. Iya, asar Pak. Karena di Boleh. sini tadi pas-pasan tadi selesainya tuh. Ya, boleh Kodrat saja, alam itu, Pak. tapi- Kodrat alam. Benar. Kodrat alam. Dan alam, Pak. Jadi 15.45 ya? Iya, sepertinya karena asarnya jam 3:30, Pak. Iya, Boleh. benar. Berarti 15.45 sampai 18 ya, tidak apa-apa? Ya. Enggak apa-apa. Dibilang dengan berat hati nggak apa-apa. Enggak. Saya mikirkan maghrib juga masalahnya. Tapi kalau memang Bapak Ibu sepakat, atau kita coba dulu ya untuk beberapa modul ini. Kalau memang nanti perlu ada perubahan, enggak apa-apa diusulkan gitu aja. Gimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana, Iya, gimana Pak. Pak Ketua kelas? Setuju? Ya Pak, setuju Pak. Pak Hadiman tadi kan? Ya, Pak. Baik Bapak Ibu, kalau sudah kita sepakat itu, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon kita buka kamera semua untuk foto ya. Pak Hadiman mohon dipoto, nanti dibagikan di grup kita. Sudah dipoto?
Saya buka dulu kamera. Ya. Sudah Pak Ardiman? Yang lain boleh foto, nanti kirimkan juga di grup kita. Ya Pak, sudah. Kalau sudah? Tapi Oke, kalau sudah. sebagian nggak ada uangnya Pak. Oh, tidak apa-apa. Baik. Baik, Bapak Ibu. Kita hari ini alhamdulillah didampingi oleh PP. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Saya persilakan Bu Adel ya, masih ada ya? Untuk memperkenalkan diri mungkin. Masih ada. Bentar, Pak. Ya, Belum kenal Pak, belum kenal. Ya, silakan Bu Adel. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aktif di dapur. Jadi Bapak Ibu hebat, alhamdulillah. Saya senang sekali bertemu dengan pasien kita, Pak Hendra, yang mungkin telah memberikan materinya ya, diskusi pada forum ini luar biasa. Saya Ibu Julia, saya sekolah di pendidikan kesehatan dulu sebagai pendidik. Mudah-mudahan bisa nantinya bekerja sama dengan baik. Demikian itu saja Bapak Ibu, semuanya salam kenal. Baik, terima kasih Bu Ade. Nah, Ibu ini yang Kota Palembang PP-nya hari ini tidak bisa hadir bersama kita karena beliau sedang berada di perjalanan ya. Ya, mudah-mudahan lain waktu besok beliau bisa bergabung dan bisa berkenalan dengan Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan terutama gangguan sinyal di saya dan termasuk perangkat saya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi gitu ya. Amin. Itu saja. Sekali lagi selamat belajar dan sampai jumpa besok jam 15.45 ya. Ya Pak. Ya, silakan Bapak Ibu untuk istirahat. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak. Ya, John. Terima kasih Bapak. Ya.